Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Saat ini saya akan membawakan firman Tuhan yang berjudul Siapakah Ayub. Itu yang terambil di dalam Ayub 31 ayat 1. Di sana dikatakan, aku telah menetapkan syarat bagi mataku, masakan aku memperhatikan anak darah. Nah, di sini kita melihat Ayub adalah seorang pria dari negeri Uz yang mempunyai 10 anak, 3 perempuan dan 7 laki-laki. Dan kalau kita mengetahui Ayub ini adalah orang yang kaya, mempunyai banyak keledai, sapi, kambing domba. Dia mempunyai kekayaan yang luar biasa Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tapi kita melihat Ayub adalah seorang pria yang berintegritas. Teladan-teladan yang diberikan Ayub yang perlu harus kita ikuti, di mana Ayub dia mempunyai kesempatan yang besar untuk memenuhi apa yang dia inginkan, karena dia seorang yang kaya dan dia punya kesempatan itu. Tapi di dalam Ayub 31 ini dikatakan di sini Ayub membuat satu keputusan, Ayub membuat satu komitmen. Dikatakan, aku telah menetapkan syarat bagi mataku. Ini di sini dikatakan syarat bagi mataku. Jadi dia mengambil satu keputusan untuk tidak melakukan sesuatu di luar kehendak Allah. Jadi dia seorang pria yang berintegritas yang perlu kita teladani, di mana dia boleh membuat satu komitmen untuk tidak gampang tergoda dengan hal-hal dunia. Salah satunya di situ dikatakan anak darah, atau katakanlah seorang gadis cantik. Dia tidak mau memberikan kesempatan karena dia sudah memberikan satu syarat. Dia sudah mengambil satu komitmen, walaupun ada kesempatan yang besar untuk dia melakukan itu, tapi dia tidak, karena dia seorang pria yang punya integritas. Itu teladan-teladan yang diberikan oleh Ayub ini. Nah, siapakah Ayub ini? Yang selanjutnya harus kita lihat, teladan yang perlu kita lihat. Dia adalah seorang yang pria yang punya sosial yang tinggi. Dia begitu peduli dengan anak-anak yatim piatu, dia begitu peduli dengan janda-janda, orang miskin. Dia peduli dengan sesamanya. Waktu pada zamannya itu dia seorang yang sangat sosial, kepedulian, yang empati yang sangat tinggi. Dan kita melihat Ayub ini, jadi kita tidak temui sesuatu hal yang bisa dituduhkan kepadanya, hal-hal yang tidak sesuai dengan norma-norma atau keinginan-keinginan atau sosial-sosial. Kita tidak temukan yang tidak baik di dalam diri, tapi kita menemukan kepedulian, empati yang tinggi yang diberikan teladan pelajaran buat kita pada akhir zaman ini. Ya, jadi dia mempunyai sosial yang sangat tinggi. Dan selanjutnya Ayub adalah seorang yang takut akan Allah. Itu kita sudah sangat paham Bapak Ibu. Bapak Ibu sudah sangat memahami firman Tuhan ini mengenai tentang Ayub. Dia adalah seorang yang jujur, seorang yang setia, seorang yang saleh. Jadi dia tidak mengandalkan apa yang dia miliki, harta yang dia miliki. Dia lihat di pasal 1 ayat 24 dikatakan di situ, jika aku menaruh kepercayaan kepada emas dan berkata kepada kencana, engkaulah kepercayaanku. Jikalau aku bersukacita karena kekayaanku besar dan karena tanganku memperoleh harta benda yang berlimpah-limpah. Jikalau aku, kita melihat di sini dia tidak mengandalkan harta yang dia miliki, tapi dia takut akan Tuhan. Harta itu dia tidak mempercayakan hidupnya, hatinya, pikirannya dengan harta.
Dan selanjutnya dikatakan dia juga tidak memberhalakan sesuatu pun dalam hidupnya, ya di ayat 26 ayat 27 itu. Di situ baik matahari, bulan, dia tidak terpikat oleh cahaya matahari, dia tidak terpikat oleh indahnya bulan, dia tidak terpikat. Tapi dia mengambil satu sikap, dia takut akan Allah. Dia mau mengasihi Tuhan dengan segenap hatinya, dengan segenap apa yang dia miliki. Dia tidak mau mempercayakan hidupnya kepada apa yang dia miliki, tapi dia mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Dia memiliki hati yang baik, hati yang jujur, hati yang setia. Bapak Ibu, saya tidak akan panjangkan firman Tuhan ini, biar ini Ayub ini menjadi teladan buat saya dan Bapak Ibu di akhir zaman ini, bahwa seorang Ayub, dia seorang yang punya integritas, dia mempunyai mempunyai kepedulian tinggi, sosial yang tinggi, dia seorang yang takut akan Allah. Biarlah firman Tuhan yang singkat dan sederhana ini menjadi satu renungan buat kita pada pagi hari ini. Dan biarlah Bapak Ibu juga diberkati oleh Tuhan dengan pemberitaan firman Tuhan pada sore hari ini. Dan terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua.